Halo Leo, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini. Gitu ya. Perasaan si dia, orang yang kamu fokuskan. Gitu ya. Tapi sebelum aku membacakan perasaan dia terhadap kamu, aku akan membacakan terlebih dahulu dari perasaan kamu, Leo, terhadap si dia. Orang yang kamu fokuskan sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. Kita mulai dulu dari perasaan kamu, gitu ya. So, aku mulai aja ya. Aku shuffle dulu ya. Terima kasih alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Leo ada perasaan cinta terhadap orang yang difokuskan oleh masing-masing Leo? Ada atau bagaimana? Satu kartu terbawah. Terima kasih alam semesta. Oke. King of Wands. Terima kasih alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu King of Wands ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih alam semesta. Ten of Wands, Knight of Cups, The High Priestess. Oke. Terima kasih alam semesta. So, Leo, aku melihat sejauh ini di saat kamu menonton video ini, kamu sebenarnya sedang berada dalam tahap mempertimbangkan terkait bagaimana sebaiknya kamu menanggapi perasaan dan hubungan kamu dengan si dia, gitu ya. Kalau kita bicara perasaan, aku bisa melihat dan merasakan di sini bahwa sebenarnya kamu tuh mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta yang sangat amat besar kepada dia, gitu ya. Kamu ada rasa nyaman, rasa aman ketika berkomunikasi, ketika berhubungan dengan dia, gitu ya. Perasaan kamu masih ada dan terbilang besar sebenarnya, gitu ya. Tapi aku melihat kamu berusaha untuk tidak menunjukkan perasaan kamu terhadap dia. Kamu berusaha untuk tidak memperlihatkan seberapa besar perasaan kamu terhadap dia. Jadi ibaratnya kamu punya perasaan, tapi kamu nggak mau nunjukin kepada dia. Atau kamu punya perasaan, tapi kamu nggak mau nunjukin kalau perasaan kamu tuh sebesar itu kepada dia. Dikarenakan tadi ada yang kamu pertimbangkan. Ada dilema, kebingungan yang kamu alami gitu ya. Sehingga berdampak ke tadi kamu jadinya menahan diri kamu. Menahan diri untuk jangan sampai terlalu ekspresif, terlalu impulsif dalam berhubungan, dalam bertindak, dalam berkomunikasi kepada dia. Satu sisi, kamu tuh pengen banget pertahanin perasaan, pertahanin hubungan.
Tapi satu sisi lainnya, kamu ada perasaan atau pemikiran, kondisi di mana kamu merasa, kalau gue pertahanin, kok kayaknya bakal berat banget ya. Kok berat banget, kok sulit banget, kok kedepannya blunder ya, apakah bisa ada perkembangan atau tidak, apakah ada masa depan atau tidak, gitu. Nah, satu sisi mau pertahankan, satu sisi worth it nggak sih? Nah, kamu tuh ada dilema di sana, ada kebimbangan di sana, yang pada akhirnya kamu memilih untuk sekarang kamu let it flow dulu, biarkan hubungan mengalir sebagaimana mestinya. Kalau kamu mau ngobrol, ya kamu ngobrol. Kalau kamu nggak mau ngobrol, kamu nggak mau ngobrol sama dia. Dalam let it flow ini, dalam membiarkan perasaan dan hubungan mengalir sebagaimana mestinya, kamu sambil meyakinkan diri kamu. Bagaimana sebaiknya kamu bertindak. Bagaimana sebaiknya kamu menanggapi perasaan dan hubungan dengan dia. Gitu. Aku melihat dan merasakan di sana. Gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, aku melihat permasalahannya atau kendalanya di sini ada keterkaitannya dengan perbedaan agama, gitu ya. Untuk beberapa lainnya, aku melihat kamu dengan dia ada hubungan profesional antara atasan dengan downline, antara upline dengan downline. Salah satu merupakan upline, salah satu merupakan downline, dan ini cukup menjadi pertimbangan. Apakah dengan kondisi seperti ini hubungan bisa berlanjut, bisa berkembang? Nah, ada pertimbangan atau kendala di sana gitu ya. Ini kan general reading gitu. Energi yang aku ambil adalah energi kolektif, energi dari banyak orang. Jadi informasi yang satu bisa saja akan resonate dengan satu orang atau dengan pihak-pihak tertentu, bisa saja informasi yang lain akan resonate dengan pihak-pihak lainnya atau orang-orang lainnya, gitu ya. Jadi ambil apa yang resonate, sisa dikesampingkan, ambil pembelajaran juga hikmahnya, gitu ya. Aku juga merasakan energi Cancer di sini, ada yang dealing dengan Cancer, gitu ya. Something about Cancer. So, Leo, aku akan membukakan terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini seperti apa, gitu ya. So let's see. Terima kasih alam semesta. Sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah orang yang difokuskan oleh masing-masing Leo ada perasaan cinta terhadap para Leo? Ada atau bagaimana? Satu kartu terbawah. Terima kasih alam semesta. Ten of Cups. Terima kasih alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Ten of Cups ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih alam semesta. Knight of Pentacles, Seven of Pentacles, Three of Pentacles. Oke. Terima kasih
alam semesta. So, Leo, kalau kita bicara dari sisi dia, aku bisa melihat bahwa dia tuh sangat sayang sama kamu. Dia sangat cinta sama kamu. Dia sebenarnya mempunyai keinginan, mempunyai harapan, mempunyai ekspektasi agar hubungan kalian bisa long term, berjangka panjang. Dia menginginkan perkembangan hubungan, baik perkembangan status ataupun perkembangan kondisi. Apabila memungkinkan, dia mau agar hubungan kalian itu perkembangannya, jalannya itu bisa sampai ke arah pernikahan, membangun rumah tangga bersama, punya anak gitu ya, untuk kamu yang belum berkeluarga dengan dia, untuk kamu yang belum menikah dengan dia, gitu ya. Nah, bukan berarti tidak ada permasalahan yang dia rasakan gitu, bukan berarti tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang terjadi dari sisi dia. Dia ada kalanya merasa jenuh, merasa kok hubungan slow progress banget, kok hubungan minim progress atau bahkan tidak ada progresnya sama sekali. Gitu, dia jenuh di sana. Tapi so far, karena basically perasaannya sebesar itu, sekuat itu terhadap kamu, dia berusaha, ya udahlah gue emang jenuh, emang lagi capek, ya udahlah jalani aja gitu, nggak usah terlalu dipikirin lah, fokus aja lah ke sekarang ini bisa ngapain, itu yang gue lakuin, itu yang gue maksimalkan, itu yang gue pikirin. Kalau gue terlalu mikirin yang berat-berat banget, ntar gue makin capek. Nah, dia ada pemikiran seperti itu, Leo, gitu ya. Dia lebih berfokus, oke, daripada gue mikirin masalah, daripada gue mikirin atau hanya berfokus pada stagnansi, pada kejenuhan yang gue rasakan, toh juga nggak akan memberikan dampak positif apa-apa kan kepada hubungan. Kenapa nggak gue fokus aja ke memperdalam komunikasi, memperbaiki komunikasi, memaksimalkan apa yang bisa dilakukan gitu. Dia berfokus di sana gitu ya. Nah, aku menangkap energi di sini di mana ada kondisi di mana um, sesuatu terkait mantan gitu ya. Jadi salah satu kendala yang aku tangkap di sini yang merupakan kendala dalam hubungan kalian ada energi terkait mantan gitu ya, antara salah satu dari kalian masih dealing dengan mantan atau kalian sempat ada status tapi sekarang udah putus dan lagi berstatus sebagai mantan gitu ya, tapi something about mantan gitu ya. Adanya pengalaman-pengalaman negatif gitu ya, adanya pengalaman atau trauma atau luka yang masih terbawa sampai ke hubungan sekarang ini, sampai ke sekarang ini, sehingga mau melanjutkan hubungan yang sekarang atau mau memperjuangkan hubungan yang sekarang pun ragu, ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, gitu ya. Ada juga energi terkait orang pihak ketiga, situasi pihak ketiga, antara kamu, Leo, yang dealing dengan orang lain selain dia, atau dia yang dealing dengan orang lain selain kamu, atau hubungan kalian sendiri, merupakan hubungan pihak ketiga, gitu ya. Secara lebih spesifik, ada yang berhubungan dengan pihak ketiga di mana salah satunya sudah menikah, atau keduanya sudah menikah, gitu ya, yang sudah mempunyai rumah tangga. Aku menangkap energi di sana, gitu ya. Ada juga permasalahan terkait terlalu berfokus pada keuangan dan karir, sampai-sampai sulit membagi waktu untuk percintaan juga. Alhasil percintaan terkesampingkan dan ada salah satu pihak yang kecewa, sakit hati, karena merasa dikesampingkan, merasa dinomor duakan atau dinomor kesekiankan, gitu. Gitu ya. Untuk kamu, aku barusan menangkap energi di mana ada Leo yang sedang tidak berkomunikasi dengan dia. Apalagi tadi di awal aku bilang, kamu Leo itu lagi menahan diri untuk jangan sampai terlalu ekspresif, jangan sampai terlalu impulsif dalam berhubungan atau berkomunikasi dengan dia. Nah, barusan banget aku mendapatkan energi ada yang benar-benar lagi nggak komunikasi gitu ya. Nah, dia sebenarnya menginginkan komunikasi ini, menginginkan komunikasi yang solusional, komunikasi yang dua arah, komunikasi yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan, mencari solusi dari permasalahan yang ada. Cuman kenapa dianya belum ada action gitu ya, kalau kamunya
lagi nggak komunikasi dan dia belum action kepada kamu dikarenakan dia merasa sekarang ini sikonnya belum tepat gitu. Dia nggak memaksakan. Dia nggak mau memaksakan komunikasi yang sebenarnya dia mau lakukan, tapi kalau dia paksakan di saat sikonnya menurut dia tidak tepat, nanti hubungan semakin mundur, semakin bermasalah, semakin rumit gitu. Di sana ya. So Leo, aku akan membukakan saran untuk kalian ya dalam menjalin hubungan dengan si dia. So let's see. Okay. Terima kasih alam semesta. Saran untuk para Leo dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Leo. Satu kartu terbawah. Terima kasih alam semesta. Oke. Terima kasih alam semesta. Choose a new direction. So, Leo, ada beberapa saran atau pesan yang aku dapatkan melalui kartu ini, energi kartu ini gitu ya. Yang pertama adalah terkait kamu disarankan untuk melihat pengalaman pahit, masa lalu yang kurang mengenakan, baik dengan si dia ataupun dengan orang lain, siapapun itu. Tapi kalau kamu ada masa lalu percintaan, masa lalu hubungan yang kurang baik, yang kurang mengenakan, yang terbilang pahit, coba lihat dari sisi yang berbeda. Jangan hanya lihat dari sisi negatifnya aja, tapi cukup diingat, disadari bahwa setiap kondisi, termasuk yang gak mengenakan, itu ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Yang kalau kita ambil, kita terapkan, akan berdampak positif untuk diri kita. Apa dampak positifnya? Kita berkembang sebagai seorang manusia. Kita berkembang sebagai seorang manusia, sebagai seorang individu. Kita berkembang dalam bagaimana kita menjalankan hubungan, bagaimana kita berpola pikir, berpola perilaku. Ketika kita berkembang, maaf ya, ketika kita berkembang, bagaimana kita berperilaku juga akan lebih baik. Ketika perilaku kita semakin baik, ketika pola pikir semakin baik juga, proses yang kita jalani, apapun itu, proses hubungan percintaan, hubungan profesional, dan atau lain-lain, itu bisa berkembang, bisa lebih efektif prosesnya. Nggak apa-apa kok untuk bersedih, nggak apa-apa kok untuk kecewa, karena memang kita perlu merasakan sedih, kita perlu merasakan kecewa, agar kita merasakan yang namanya proses, agar kita bisa berkembang. Kalau berkembang tapi hidup lempeng-lempeng terus kan nggak bisa berkembang. Yang ada malah stuck pada comfort zone gitu kan. Nah, coba lihat permasalahan atau pengalaman nggak mengenakan dari sisi lainnya, sisi positifnya. Gitu ya. Karena masa lalu itu jangan sampai dilupakan. Masa lalu itu tetap harus diingat, tetap harus dilihat, tapi dari sudut pandang positifnya. Dari sudut pandang pembelajarannya. Gitu ya. Bukan hanya stuck pada kemarahan, pada kekesalan, pada kekecewaan. Gitu ya. Karena kan masa lalu itu membentuk masa sekarang. Masa sekarang membentuk masa depan. Masa depan, agar lebih baik, kita harus memaksimalkan apa yang ada sekarang ini. Apa yang ada sekarang ini, kalau mau maksimal, salah satu caranya kita belajar di pengalaman, agar jangan sampai kesalahan yang sama atau serupa terjadi kembali. Gitu. Di sana ya. Nah, untuk energi saran selanjutnya, aku melihat kalau kamu, Leo, dihadapkan dengan dua orang. Gitu ya. Pilih yang paling baru, yang baru-baru kamu kenal. Misal, kamu dealing dengan si A,
dan si B. Kamu kenal B duluan, baru kamu kenal A. Nah, aku sarankan pilih A gitu ya, daripada si B. Yang lebih dulu, yang lebih baru kamu kenal gitu ya. Choose a new direction gitu ya. Kalau secara spesifik alasannya kenapa kamu harus memilih yang baru, untuk tiap orang, case-nya akan berbeda pastinya gitu ya. Tapi aku menyampaikan apa yang aku dapatkan melalui kartu ini. Melalui energi ini gitu ya. Untuk kalau kamu memang mengalami case seperti itu, di mana kamu dihadapkan dengan dua orang yang berbeda, dan based on saran ini kan kamu diminta untuk atau disarankan untuk memilih yang baru gitu kan. Kalau kamu mau tahu alasan secara spesifiknya seperti apa, aku sarankan personal reading. Karena baik lagi, kalau aku sampaikan alasannya, ini akan benar-benar general banget gitu. Gitu ya. So, dua sarannya. Yang pertama, saran yang secara umum banget, belajar dari pengalaman. Lihat pengalaman yang negatif sebagai pembelajaran, sebagai sisi positifnya. Gitu ya. Yang kedua, kalau dihadapkan dengan lebih dari satu orang, pilih yang terbaru. Gitu ya. Energi yang aku rasakan di sini lebih bagus, lebih cocok pada yang baru ini, yang lebih baru ini. Gitu ya. Untuk alasan spesifiknya kenapa, aku sarankan mengambil personal reading. Gitu ya. Yang mana kamu bisa kontak Instagram aku, yang aku akan lampirkan Instagram aku di comment section gitu ya. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin, dan kamu bisa tanya tata cara terkait booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. So Leo, terima kasih banyak telah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung, aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini juga. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.